Siapa yang bertanggung jawab atas kami? Para pecandu Instagram, WhatsApp, dan Facebook penggunaannya melebihi 2 miliar orang, melebihi jumlah pengikut setiap agama di dunia, yang membuat kami selalu menghitung jumlah view di postingan foto atau video. Lalu loncat kegirangan ketika melihat bertambahnya jumlah like. Buat kami, melihat like itu seperti menghisap rokok model baru. Jarum hanya menginginkan paru-paru kita, tapi Instagram menginginkan jiwa kita. Philip Morris hanya menginginkan jantung kita, tapi Facebook menginginkan kehidupan kita. Penggunaan rokok dan alkohol yang menyebabkan ketagihan dibatasi penggunaannya dan terdapat batasan usia, yaitu 21 tahun ke atas. Penggunaan barang tersebut dibatasi karena dapat merangsang hormon kortisol yang dapat membuat seseorang yang menggunakan akan cemas dan was-was. Karena berdampak buruk, anak kecil dan usia di bawah umur dilarang menggunakan barang tersebut. Lalu bagaimana dengan sosial media? Adakah batasan usia dalam penggunaannya? Padahal pecandu sosial media mengalami efek yang sama. Sosial media, dia yang membuat kita mengecek smartphone tiap 15 menit. Padahal tidak ada update atau notification apapun. Tambah lagi, kita semakin stres ketika kita melihat baterai yang semakin lowbat. Robert Sapolsky, peneliti dari Stanford, menyampaikan bahwa tubuh kita akan memproduksi dopamin 400% lebih banyak ketika kita cemas, melihat baterai yang lowbat dan ketagihan dengan sosial media. Itu sama tingginya ketika seseorang kecanduan kokain. Ironisnya, Steve Jobs, penemu Apple iPhone, dan Bill Gates, penemu Microsoft, tidak membiarkan anaknya ketergantungan dengan gadget yang membuat anak-anaknya selalu sibuk sendiri dan menghabiskan waktu di depan layar. Bahkan Bill Gates pernah bercerita kalau anaknya sering mengeluh karena teman-temannya bisa memiliki smartphone di usia sangat muda, sedangkan anaknya tidak. Dengan gadget yang kita genggam, membuat kita menjadi seseorang yang tidak peka dengan perubahan, informasi, dan menjadi penyendiri. Kenapa? Ketika kita membuka Instagram atau Facebook, kita hanya mendapatkan informasi yang berhubungan dengan apa yang kita klik sebelumnya, membuat kita semakin betah dan lupa, padahal banyak aktivitas yang prioritas yang harus dilakukan. Sosial media yang kita gunakan itu tidak nyata. Postingan yang diupload itu adalah momen terbaik yang sudah diedit berkali-kali. Ekspresi kita adalah hasil karya filter atau Photoshop agar kita terlihat berada, cantik, indah, dan bahagia. Lalu ketika kita melihat postingan orang lain, itu hanya satu momen dari 99% dari kehidupan dia sebenarnya. 99% kehidupannya itu di belakang kamera, yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Bisa jadi kita melihat ekspresi dia tersenyum, sumringah, bahagia, sebenarnya hatinya renduh, sedih, dan kesepian. Sahabatku, berhentilah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu hanya membuat kita iri dan hilang rasa percaya diri. Terus melihat serunya Instagram orang lain, lalu dibandingkan dengan Instagram kita terus-menerus, secara sadar maupun tidak sadar, hanya membuat kita semakin kecil dan depresi. Melihat teman yang liburan ke luar negeri dan memaksa kita untuk mengambil cicilan menahun yang sebenarnya itu tidak perlu. Sahabatku, mulailah berubah dengan mengontrol diri kita, membatasi penggunaan sosial media. Di smartphone terdapat fitur yang dapat mengingatkan berapa lama kita telah menggunakan sosial media. Mulailah dengan disiplinkan diri kita dengan membatasi penggunaan Instagram, Facebook, dan lainnya. Maksimum 1 hingga 2 jam sehari. Apabila temanmu mempostikan sesuatu, bukan berarti kamu harus melihatnya, dan bukan berarti kamu harus meresponnya. Responlah bila itu perlu. Tutup sosial media, dan ingat banyak hal prioritas yang harus kita lakukan.
Jangan biasakan diri untuk setiap 15 menit membuka gadget, padahal tidak ada info apapun di dalamnya. Coba lupakan gadget dan fokus pada target dan cita-citamu. Jangan biarkan kebiasaan buruk itu mengganggu produktivitas kita setiap harinya. Memang sosial media itu sangat efektif membagi informasi, tapi bukan berarti kita melupakan kehidupan nyata. Gunakan Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp secara bijak. Jangan biarkan mereka mengontrolmu, tapi kamu yang mengontrol mereka.